Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan pelabuhan. Hampir seluruh pelabuhan di dunia membutuhkan yang namanya alat berat seperti STS, RTG, ICC dalam pengangkutan kontainer dari pelabuhan ke kapal atau ke truk dan sebaliknya. Nah, pada penggunaan alat berat ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Yang dimaksud dengan efisiensi di sini adalah karena dengan menggunakan alat berat maka akan meningkatkan waktu yang digunakan untuk mengangkut kontainer menjadi lebih singkat, jadi lebih efisien. Terus produktivitas di sini yang dimaksud adalah karena semakin cepat pengangkutan kontainernya, maka semakin banyak juga jumlah kontainer yang dapat diangkut ke kapal dalam waktu yang singkat. Semua alat berat memiliki masa pakai dan juga daya ketahanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan adanya perawatan dan juga pemantauan yang dilakukan secara berkala. Yang dimaksud dengan pemantauan di sini adalah untuk melihat dan mendapatkan data produktivitas setiap harinya. Data produktivitas terdiri dari lama operasi kren, terus berat kontainer, terus jumlah kontainer yang diambil, yang diangkut, sama yang keempat adalah banyaknya BBM yang dikonsumsi oleh kren. Dari data produktivitas yang didapatkan tadi, maka akan ditentukan apakah perlu adanya perawatan atau tidak, seperti lamanya operasi kren. Berarti dari situ kalau sudah mencapai batas operasi tertentu, maka diperlukan adanya perawatan dan penggantian suku cadang dari kren. Terus seperti banyaknya BBM yang dikonsumsi, maka dari situ kalau sudah mencapai level tertentu perlu adanya penggantian atau pengisian ulang BBM, sehingga dari perawatan yang dilakukan ini akan mengurangi dan mencegah adanya kerusakan alat secara dini. Dari kerusakan alat yang terjadi pada kren dan alat berat yang tadi, maka akan ditimbulkan adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud di sini ada dua, yaitu adalah kerugian secara material dan kerugian secara moral. Jadi dimaksud dengan kerugian secara material yaitu adalah karena krennya rusak, maka produktivitas dari kren itu sendiri berkurang, sehingga jumlah kontainer yang diangkut berkurang juga. Sehingga dengan berkurangnya jumlah kontainer yang diangkut, maka akan berkurangnya pendapatan yang didapatkan oleh pelabuhan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kerugian moral di sini itu adalah menurunnya kepercayaan mitra. Kenapa kepercayaan mitra? Karena kontainer yang diangkut oleh pelabuhan itu sendiri bukan milik pelabuhan, tapi melainkan kontainer milik mitra. Sehingga dari situ apabila produktivitas berkurang, maka kepercayaan dari mitra juga berkurang. Penjelasan kebutuhan dan kondisi pelabuhan sebelumnya, maka diketahui bahwa operator pelabuhan itu membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu melakukan pemantauan dan perawatan alat-alat berat di pelabuhan secara otomatis. RCMMS merupakan sistem akuisisi data yang berbasiskan PLC yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum, arsitektur dari RCMMS dapat dilihat dari gambar ini. RCMMS akan bekerja ketika kren-kren di pelabuhan mulai beroperasi untuk mengangkut kontainer. Ketika itu, maka sensor-sensor yang ada pada kren mulai melakukan pengambilan data pada kren. Kemudian PLC akan mengakuisisi data dari sensor-sensor tersebut untuk diolah. Misalnya dari PLC, data yang telah diolah dikirimkan ke PC lokal atau industrial PC. Nah, dari industrial PC ini, maka data-data akan dikirim ke komputer pusat di ruang kendali. Di komputer pusat tersebut, maka data-data dari seluruh sensor yang telah diterima akan disimpan dalam basis data. Nah, operator di ruang kendali akan tinggal memanfaatkan data-data tersebut untuk diamati, untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana kinerja kren atau bagaimana perawatan yang mesti dilakukan. Untuk RCMMS yang kami buat memiliki prinsip yang sama seperti RCMMS sebelumnya. Ini gambarnya. RCMMS yang kami buat diimplementasikan dengan Lego Crane. Ketika Lego Crane mulai beroperasi untuk mengangkut kontainer, maka dalam hal ini berarti switch-nya on, maka sensor-sensor akan mulai melakukan pengambilan data dari Lego Crane. Kemudian dalam saat yang bersama, timer PLC akan mulai menghitung waktu lama kren beroperasi. Jadi data-data dari sensor tersebut akan diakuisisi di PLC, kemudian diolah, termasuk yang
lama operasi keren tadi, dan hasil pengolahan akan dikirimkan ke komputer untuk selanjutnya ditampilkan ke layar berupa GUI atau disimpan di dalam basis data. Produk RCMMS yang kami buat memiliki beberapa perangkat input. Yang pertama, switch digunakan sebagai penentu lama operasi keren. Caranya, timer pada PLC akan mulai menghitung lama operasi keren ketika switch on dan akan berhenti menghitung ketika switch off. Kemudian sensor LDR. Sensor LDR digunakan untuk menghitung jumlah kontainer yang nantinya sensor tersebut akan dipasang pada ujung pengait. Kemudian sensor piezoelektrik digunakan untuk mengukur berat kontainer. Sensor piezoelektrik ini juga diletakkan pada ujung pengait keren. Kemudian sensor ultrasonik. Sensor ini dipasang pada tangki BBM berguna untuk mengukur jarak antara sensor dengan permukaan BBM. Nantinya dari situ akan dapat dihitung berapa volume BBM yang tersisa. Produk RCMMS yang kami buat ini memiliki GUI sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem. Pengguna dapat mengamati atau melihat data-data produktivitas keren baik yang telah lampau atau data-data setiap saat melalui GUI tersebut. Data-data setiap saat dapat diamati oleh pengguna karena sistem memiliki akuisisi data yang berjalan secara kontinu selama keren beroperasi. Dalam arti selama keren beroperasi tersebut, setiap saat data produktivitas keren diakuisisi oleh sistem. Kemudian untuk kemudahan dalam pencarian atau pengamatan data, maka terdapat tombol navigasi dan tombol pencarian data. Kemudian untuk mempermudah keperluan perawatan keren oleh pengguna, pada GUI terdapat pesan dan indikator yang akan aktif ketika waktu pengisian bahan bakar sudah saatnya dilakukan dan waktu perbaikan keren, dalam hal ini misalkan penggantian suku cadang atau pengecekan mesin sudah saatnya untuk dilakukan. Kemudian sistem RCMMS yang kami buat juga memiliki database, yang dalam database ini data-data produktivitas keren disimpan secara historis sehingga dapat dilihat data-data yang telah lampau oleh pengguna. Telah diketahui sebelumnya bahwa pelabuhan yang ada di Indonesia membutuhkan fungsi pemantauan dan fungsi perawatan. Untuk memenuhi fungsi tersebut dibutuhkan suatu sistem yang menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan produk RCMMS. Produk tersebut harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Aplikasi sistem RCMMS yang kami buat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama bagian performansi, bagian user friendly, dan bagian compatibility. Pada bagian performansi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah multisensor. Pada bagian multisensor ini, RCMMS terdiri dari beberapa sensor yang akan digunakan untuk memperoleh data produktivitas. Bagian kedua adalah digunakannya PLC sebagai pengolah data, karena PLC ini akan memperoleh kesalahan data yang sangat kecil. Dan bagian ketiga adalah akuisisi data kontinu. Artinya akan diperoleh data produktivitas setiap waktunya ketika keren beroperasi. Dan bagian keempat adalah adanya data historis yang tersimpan. Artinya pengguna dapat mengakses kembali data-data produktivitas yang telah terjadi. Pada bagian user friendly akan dibuat GUI yang mudah digunakan oleh pengguna. GUI ini terdiri dari tampilan tabel dan grafik dari data produktivitas. Yang kedua, memiliki tombol navigasi dan pencarian data. Dan yang ketiga, terdapat pesan dan indikator peringatan ketika diperlukan pengisian bahan bakar ataupun penggantian suku cadang keren. Dan bagian compatibility digunakan USB 2.0 yang akan menghubungkan antara PLC dengan komputer. Dan dibuatnya software RCMMS yang cocok untuk komputer dengan sistem operasi Windows 7 atau Edge.